Assalamualaikum Bu Mega, izin terima kasih waktunya Bu Mega atas kesempatannya untuk bisa mewawancara Ibu. Sehat Ibu Mega? Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Imam. Subhanallah ya Bu. Iya. Maaf ya Bu, ganggu lagi kemarin. Enggak Pak, dengan senang hati. Kemarin sudah bantu saya eksperimen di Oke, kelas. ya. Sekarang saya ganggu lagi. Iya Ibu, seperti yang kita tahu bahwa proses eksperimen kan kita sudah ya Bu kemarin ya. Iya. Dan saatnya kalau kita lihat dari bentuk nilai kemarin kan memang saya lihat bahwa ada perubahan signifikan dari siswa ibu dalam proses khususnya teks prosedur ya Bu ya. Iya, oke. Nah, di sini saya pengen coba untuk istilahnya apa ya Bu, untuk lebih mendalami lagi dalam aspeknya. Ini adalah sebuah aspek di bentuk kualitatif. Kalau kemarin kan lebih pada kuantitatif ya Ibu ya. Nah, jadi izin ada sekitar ya 15-20 pertanyaan. Mungkin siap, Pak. sekitar 15 menit ya Bu. Oke, siap. Ya, izin Ibu ya. Saya ingin bertanya pertama dalam konteks penyesuaian bahan ajar tersebut atau MAMO ya. Saya langsung ngomong MAMO saja ya Ibu. Iya. Kira-kira menurut Ibu dalam menguasai aplikasi tersebut, Ibu butuh waktu lama kah dalam mengalokasikan waktu dalam penguasaannya khususnya? Oke. Baik, terima kasih Pak. Untuk aplikasi ini ya yang Bapak bawa ke sekolah kami yang namanya Mamo ini atau Mobile Micro Learning ini sangat-sangat user friendly ya Pak. Anak-anak begitu diberikan aplikasi ini tuh mereka cepat untuk beradaptasi dengan aplikasi ini. Jadi kalau menurut saya aplikasi yang dibawa oleh Pak Imam ini sangat mudah sekali penggunaannya dan ya relatif singkat lah untuk anak-anak beradaptasi dengan aplikasi yang dibawa itu, seperti itu Pak. Berarti Ibu juga, kalau dalam sisi Ibu juga mudah ya Bu? Iya, sangat mudah, seperti itu. Nah, coba mungkin saya juga ingin bertanya nih, ini kan tentang investasi jangka panjang ya. Nah, dalam konteks MAMO ini, kira-kira dalam proses efektivitas pengajaran nih Bu, ke depan misalkan Ibu pakai ini, kira-kira akan lebih mudah atau memberikan efektivitas dampak yang baik atau tidak Ibu? Ya, karena dia saya sih rasa karena dengan dia sudah mengklasifikasikan anak terutama mengenai levelnya ya dari C sampai ke A gitu ya. Jadi saya rasa tentu saja penggunaan Mamo ini akan berefek jangka panjang ya apabila anak rajin dan kita terus-terusan menggunakan aplikasi ini karena tingkatannya berubah sesuai dengan kemampuan anak yang seiring bertambah pasti juga kesulitannya akan bertambah juga seperti itu. Jadi kayak sebenarnya MAMO ini mencukupi kebutuhan anak-anak yang berbeda, Yes, yang ada level tersebut ya. Oke. Nah, ini Bu, kalau misalkan dalam konteks yang persiapan tersebut kan pasti kalau kita mau ngajar kan persiapan, dan persiapan dalam penggunaan bahan ajar di dalam pembelajaran akan mereduksi lah kualitas pengajaran Ibu nggak? Kalau menurut saya sangat mereduksi karena kadang-kadang saya kan seperti ini, saya harus ngajar descriptive text, prosedur text dan yang lainnya. Kadang saya harus cari materi dulu kan untuk bisa menyampaikan kepada anak. Tapi dengan bantuan aplikasi ini di situ sudah tersedia dan anak-anak bisa menggunakannya sehingga tentu saja mengurangi effort saya untuk menyiapkan bahan ajar walaupun saya tetap harus nyari referensi yang lain ya, tapi dengan bantuan aplikasi ini tentu saja saya memiliki referensi tambahan lah sehingga tidak perlu repot-repot mencari sumber untuk pembelajaran anak seperti itu. Jadi kayak misalkan dalam konteks waktu ya, jadi
alokasi waktu ibu untuk persiapan dan pengajaran itu akan lebih efektif saja ya. Tentu saja Pak. Jadi lebih ringkes gitu, kita satset lah kalau kata orang Betawi mah. Berarti kan kalau misalkan itu kan dari siswa guru ya. Iya, dari Nah, sisi berarti guru. kalau misalkan siswa dalam alokasi waktunya gimana ibu? Apakah mereka juga kira-kira dalam konteks pandangan ibu ya, dalam penggunaan bahan ajar itu akan mempermudah mereka dalam waktu atau menghemat waktu mereka Bu? Tentu saja, jadi kan karena semua kayak istilahnya ini kan all stop shopping gitu ya, kayak kalau kita belanja ya. Jadi dari bahannya, materinya sampai ke latihannya juga ada di situ gitu. Jadi guru juga tidak terlalu pusing gitu ya untuk mencari referensi-referensi lain. Jadi kita bisa pakai itu dan tentu saja itu berpengaruh kepada waktu pengajaran yang ada di kelas. Dan anak-anak juga bisa lebih enjoy karena pakai gadget kan, mereka kan senang kalau pakai gadget Iya, Pak. betul. Karena Gen Z sih ya. Iya. Nah, tentunya karena kita bicara waktunya lebih mudah nih Bu, berarti kan ibaratnya waktu Ibu akan lebih ya banyak kosongnya lah istilahnya. Berarti kan menurut Ibu kira-kira akan menjaga keseimbangan work life balance Ibu nggak konteks ini? Oke, karena saya di sekolah ini juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tentu Oke. saja tentu Oke, saja oke. ini cukup membantu ya, karena Siap. paling tidak di segi persiapan pengajaran saya sudah cukup terbantu dengan aplikasi ini, sehingga saya bisa fokus ke tugas tambahan saya yang lainnya seperti itu Pak. Jadi bisa lah saya punya alokasi waktu yang bisa saya gunakan untuk tugas tambahan saya seperti itu. Nah, kemarin kan ketika saya analisis data kuantitatif eksperimen dari pretest dan post-test di kelompok ini kan memang terlihat efektif ya Ibu. Nah, tapi menurut Ibu nih dampak positifnya itu dalam memberikan dampak positif dalam aspek apa ya? Yang pasti sih kalau misalnya dampak positifnya, yang pertama anak jadi lebih interaktif ya, dalam artian interaktif dalam menggunakan ini, dan dia tahu di mana kesalahannya dia tanpa kita harus cek ulang. Nah, dan dia kemampuan berbahasanya juga makin meningkat, dan bisa dilihat dari hasil prosedur teksnya yang sebelum pertama dia masih kurang referensi, kurang wawasan. Setelah penggunaan dari aplikasi ini terlihat ada perubahan di mana anak-anak jadi lebih wawasannya jadi lebih luas, bahwa pengajarannya bisa melalui hasil produknya itu bisa melalui berbagai macam jenis karya gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini cukup memberikan dampak yang cukup positif ya, dan efektif juga dalam pengajaran. Jadi kalau misalkan di kelas karena ada interaksi yang baik di situ mereka lebih termotivasi ya Ibu. Iya. Oke. Nah, untuk misalkan di bagian ini Bu, apa istilahnya? Nah, sebentar. Dari konteks bahan ajar itu kan sangat banyak Bu, yang kita bicara tentang trade off. Nah, trade off itu karena kan banyak banget di bahan ajar prosedur teks khususnya kita bicara prosedur teks. Nah, apakah Ibu melihat bahan ajar ini adalah sebuah pilihan yang baik gitu kan? Karena seorang guru kan pasti bisa melihat pilihan-pilihan banyak nih dan bisa menilai ini pilihan baik, ini pilihan buruk. Nah, kalau dalam pandangan Ibu ini dimasukkan ke pilihan yang mana ya? Oh, tentu saja kalau untuk Mamo ini, saya merasa ini adalah salah satu pilihan untuk belajar siswa yang baik ya, karena di kita sebagai guru saat ini kan ditekankan untuk pembelajaran berdiferensiasi, dan dengan Mamo ini sangat membantu kita untuk tahu kesukaan anak gitu loh. Jadi anak tuh bisa mempunyai pilihan lain dengan menggunakan aplikasi, tapi pembelajaran tapi tetap tepat sasaran gitu dan sesuai dengan kurikulum yang ada seperti itu. Nah, salah satu misalkan masalah ketika siswa belajar itu kan kasih tugas ya. Ya. Nah, di situ kan dalam Mamo itu kan ada engagement tentang tugas tersebut itu kan bermacam-macam Bu.
Kita memberikan pilihan tugasnya. Iya. Menurut Ibu, apakah bahan ajar ini bisa membuat siswa lebih terlibat dalam proses melakukan tugas pembelajarannya? Iya, dengan Mamo ini anak kita bisa memberikan tugas kepada mereka dan mereka mengerjakan secara mandiri. Kita bisa melatih kemandirian anak dalam mengerjakan tugas, Pak. Jadi mereka itu diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan bebannya. Ingat ya, maksudnya sesuai dengan levelnya dia, sesuai dengan bebannya dia, tapi juga sesuai dengan pembelajaran yang ada. Dan satu lagi, kita menanamkan sikap tanggung jawab dan kemandirian seperti itu. Oke. Nah ini Bu, di bahan ajar itu kan saya seperti buku SMA yang menggunakan gender based text ya. Ada building knowledge sampai linking related text. Yes. Itu kan saya samakan biar siswa itu lebih terbiasa lah, gampang. Nah, dalam konteks yang building knowledge of the field itu kan kita activating skemata. Nah, kira-kira dalam refleksi awal, apakah bisa mereka merefleksi pengalaman mereka masa lampau dan menerapkannya secara praktis melalui bahan ajar ini? Dari yang building knowledge-nya, si siswa itu pertama-tama memang agak bingung cara mengasosiasikan antara pengalaman belajar yang lalu dengan yang sekarang. Tapi setelah beberapa kali penggunaan aplikasi, mereka sudah terbiasa Pak dengan ini seperti itu, dan sudah mulai menyimpulkan, oh maksudnya ini gini ya, ini maksudnya seperti ini ya, itu sudah mulai terlontar dari mereka. Jadi saya rasa untuk kondisi pembelajaran sekarang sih mereka sudah bisa merefleksikan secara sederhana dari building knowledge yang sudah mereka laksanakan. Jadi kalau misalkan dari jawaban Ibu, berarti secara tidak langsung bahan ajar ini juga meningkatkan kemampuan critical thinking mereka. Yes, ya? Betul Pak. Oke. Nah, dalam sisi Ibu lagi nih, kita coba lihat kira-kira bahan ajar ini membuat Ibu merasa puas nggak sih sebagai seorang guru gitu kan, bahwa ternyata ada perhatian-perhatian khusus untuk seorang guru. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa dengan adanya aplikasi ini salah satu, apalagi ini karya anak bangsa ya Pak ya, daripada kita pakai Cambridge, pakai yang walaupun bagus juga gitu, tapi saya rasa saya cukup senang gitu ada praktisi pendidikan yang peduli dengan tingkat pemahaman bahasa anak SMA sekarang di Indonesia, yang saya rasa aplikasi ini bisa lah kita mulai sosialisasikan ke Indonesia bahwa kita perlu loh untuk memperbaiki proses belajar bahasa Inggris di tingkat SMA supaya outputnya diharapkan anak-anak kita tuh bisa berbahasa Inggris dengan baik, dengan tidak melupakan bahasa Indonesia tentu saja. Ya. Ini Bu, kan tadi juga kan karena waktunya sudah banyak ya, pengurangan waktunya berarti kan secara langsung mengurangin stres Ibu lah dalam penyiapan bahan ajar ya. Nah, kalau misalkan di sini nih dalam konteks lingkungan sekarang, kira-kira bahan ajar ini ramah lingkungan nggak sih Bu dalam kegiatan belajar? Oh, karena ini nggak paper base ya, maksudnya penggunaan kertas tuh mulai tidak sering digunakan. Saya rasa tentu saja lebih cukup ramah lingkungan ya daripada kita terus-terusan pakai kertas gitu loh. Ya kalau dilihat dari sisi ramah lingkungan, saya rasa cukup memenuhi kriteria sih Pak. Dan ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, udah hampir terakhir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena ini kan istilahnya aplikasi digital itu kan bisa selalu dipakai. Menurut Ibu, penggunaan bahan ajar ini kira-kira apakah akan memberikan penghematan biaya jangka panjang dan manfaat bagi lingkungan? Saya rasa iya ya, karena pertama yang tadi saya bilang paper base-nya sudah tidak ada kan ya, jadi kita bisa ulangan harian di situlah, kita bisa ini tugas harian juga bisa di situ. Lalu
kalau kita terapkan ini di dalam pembelajaran kita di kelas, tentu saja ini akan jauh lebih hemat biaya ya daripada kita fotokopi, cetak modul dan segala macam. Itu pasti jangka panjangnya akan saving lebih banyak daripada kita menyiapkan modul. Tapi tentu saja kita tetap lebih butuh buku yang ini. Tapi kalau kita terapkan misalnya di dalam penghematan, tentu saja ini bisa masuk ke dalam penghematan jangka panjang seperti itu. Alhamdulillah. Selesai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin saya nanti akan menggunakan data Ibu Ya. untuk sebuah justifikasi penelitian saya dan akan masuk ke 4-an. Ya. Oke, siap. Oke, ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. 15 menit cukup lama ini. Oke. Dan alhamdulillah semoga berkah Ibu. Amin. Izin ya Bu. Iya, siap. Semoga jauh.